أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Satu pertanyaan tentang keharmonisan keluarga. Tentu hakul yakin yang bertanya adalah pasangan yang senantiasa berharap keharmonisan akan terwujud setiap saat, setiap waktu. Kalaupun ada gesekan dan pertengkaran, itu tidak menjadi hebat. Terlebih, tidak menjadikan keretakan atau yang lebih dari sekedar retak. Na'udzubillah min dzalik, Allahumma sallimna. Nah, begini pertanyaannya. Kurang lebih ya, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar pasangan suami istri itu tidak gampang bertengkar? Yang ada adalah perdamaian, yang ada adalah sendah gurau, kebahagiaan, dan terus harmonis. Nah, penting untuk kita ketahui bersama-sama bahwa menikah itu memang bukan sekedar menyatukan dua insan yang berbeda jenis, laki dan perempuan, tidak. Ijab kabul itu adalah simbol bersatunya berbagai macam yang dibawa oleh laki-laki dan dibawa oleh perempuan, menyatu dan bersatu padu dalam ijab kabul qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya. Saya terima nikahnya, dikatakan sah, sah, itu berarti menyatukan. Nah, namanya menyatukan terlebih dua hal yang berbeda. Ini jangan dianggap gampang. Tapi akan tidak repot kalau Allah memudahkan. Jangan dianggap berat. Tapi sekali lagi, kalau Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk meringankan, tidak ada yang berat. Nah, apa saja yang dipersatukan? Tentu banyak. Bukan sekedar fisik laki-laki dan fisik perempuan bertemu lalu kemudian melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Nah, berikut ini setidaknya ada 3 hal yang tidak boleh diungkit, baik oleh suami atau oleh istri. 3 hal ini harus kuat-kuat ditahan. Jangan sampai terucap atau tertulis melalui handphone kita. Apakah terucap langsung di hadapannya atau terucap di hadapan orang lain yang kemudian sampai ke telinganya. Atau mungkin terucap di tulisan di buku atau sekedar di handphonenya. Jangan, simpan rapi dan rapat, jangan sampai keluar dalam bentuk ucapan atau tulisan. Ketahuilah kalau 3 hal ini sampai keluar dari lisan, diungkit atau ditulis, prahara besar terjadi. Perang dunia ketiga akan terjadi, tapi bukan di dunia, tapi di rumah tangganya saja. Perhatikan 3 hal ini. Pertama adalah masa lalu. Aku yakin laki-laki, perempuan sama-sama punya masa lalu. Masa lalu yang bagaimana? Ini jangan sampai diungkit pokoknya. Masa lalu tentunya yang tidak baik. Masa lalu yang tidak baik. Contoh derajatnya. Dulu kastanya sudra, setelah menikah kemudian menjadi terhormat. Kastanya dulu derajatnya itu ya katakan orang kampung, orang desa. Karena menikah dengan ini akhirnya menjadi orang kutho, orang kota. Menjadi orang yang ya tampak berwibawa. Jangan sampai derajatnya itu diungkit. Kalau tidak nikah sama aku, kamu kan tetap begitu. No, ini akan tambah besar. Yang kedua, kekayaannya, hartanya. Kalau kamu tidak nikah sama aku, kamu tetap jadi gembel, jadi miskin. Yang ketiga, perilakunya. Mungkin dulu si laki-laki itu setelah lulus playgroup, lalu dia jadi playboy, gonta-ganti,
Mungkin si perempuan juga begitu, dalam tanda petik matre, ya udah, begitu bersama komitmen, jaga, rawat, tutup rapat-rapat. Yang keempat adalah pengetahuannya. Dulu hanya lulusan SMA, setelah menikah kemudian melanjutkan jenjang perguruan tinggi, S1, S2, bahkan S3. Jangan diungkit. Sudah, cukup. Karena sekali lagi, tidak ada manusia yang tidak membawa keburukan. Yang terpenting adalah keburukannya itu segera ditinggalkan, kemudian menjadi kebaikan. Tidak ada orang itu berperilaku dan berbuat seperti setan terus, enggak. Yang buruk itu setan. Nah, yang baik terus juga malaikat. Manusia itu bukan malaikat, juga bukan setan. Yang kedua, fisik. Jangan ungkit-ungkit fisik, tapi belajarlah untuk menerima dan mensyukuri apapun dan bagaimanapun keadaan pasangannya, baik suaminya atau istrinya. Meskipun kayak begitu, dia jodohmu yang diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kayak apapun, mungkin kulitnya legam, mungkin rambutnya begini, posturnya seperti ini, biarkan. Bagaimanapun keadaan, itu adalah dia, itu rezekimu. Meskipun mungkin beda suku, mungkin beda harkat dan martabat, seperti apapun itu adalah partnermu. Partner untuk membina keluarga, dan tentunya untuk mengantarkan putra-putrinya menuju kesolihan yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan kedua orang tuanya. Yang ketiga, tidak boleh diutak-atik, tidak boleh diungkit. Apa? Watak. Saya ingat nasihat guru saya dulu, yang sulit untuk dikendalikan dan dirubah itu 3W. Watuk, waing, watak. Orang batuk mau diempet kayak apapun susah. Orang bersin juga susah mau ditahan. Nah, termasuk watak. Sehingga harus benar-benar memahami dan benar-benar mengetahui pasangan masing-masing. Lalu bagaimana menghadapi watak itu? Jangan coba untuk dirubah, tapi diarahkan. Oh, wataknya begini, diarahkan menuju hal yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Apakah itu suami ataukah istri? Yang kedua, harus kuat memaklumi. Oh, maklum, watak suamiku begini. Oh, maklum, watak istriku begini. Dan yang ketiga adalah dimaafkan. Legowo, lapang hati untuk senantiasa memaafkan pasangannya yang memiliki watak seperti itu. Sekali lagi, 1, masa lalu, 2, fisiknya, 3, wataknya. Stop, simpan rapat, jangan sampai terucap atau tertulis. Dengan demikian, keharmonisan selalu terjaga. Kalaupun ada perselisihan, tidak akan besar membara, menghancurkan keluarganya. Tidak. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jika kita benar-benar menjaga. Bukan hanya sehidup semati, tapi justru sehidup sesurga. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.